Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, terima kasih teman-teman guru yang sempat hadir dalam eh, aksi nyata saya tentang pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan teman guru. Tak lupa pula bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat dirinya lah kita dapat hadir dan disempatkan waktu untuk melakukan atau menerima informasi atau pemahaman saya tentang ulama. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW karena berkatnya kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Untuk mempersingkat untuk kebetulan ini adalah salah satu kegiatan pengimbasan saya yang pertama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang saya dapatkan dari guru penggerak, materi-materi yang guru penggerak saya coba paparkan kepada teman-teman. Sebelum itu yang akan saya bahas ini mengenai tentang budaya positif yang akan kita coba terapkan di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seperti kita ketahui budaya positif itu adalah hal-hal yang baik yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga menjadi laku murid untuk kedepannya. Seperti contohnya itu ya IMAS mengucapkan permisi. Kalau biasa kita di Palu atau di daerah saya itu bisa mengucapkan KB atau mungkin teman-teman mungkin di daerah asalnya lain. Yang sifat-sifat seperti itulah yang akan kita wujudkan dalam budaya sekolah. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif tadi, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi budaya positif ini tidak akan bergerak atau berjalan apabila salah satu elemen-elemen perlu terlibat dalam hal untuk penguatan dalam budaya positif tersebut. Lazimnya dikaitkan dengan kontrol. Kontrolnya sudah saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa teman tentang mengenai sikap manusia. Sikap manusia itu pada dasarnya tidak dapat dilepas dari kontrol dirinya. Nah, ini ada beberapa contoh. Sebenarnya kalau saya sementara memaparkan materi di depan ini cuman kita dalam webinar. Jadi contoh coba teman-teman mungkin dengan rekan teman sebelahnya atau bagaimana bersikap memberikan contoh. Ini salah satunya permainan peran. Ya. Ketika A ini dia akan menggenggam apa yang sebenarnya berharga, tapi B bagaimana caranya dia untuk melepas apa yang digenggam dengan cara membujuk atau memarahi. Nah, coba mungkin teman-teman lakukan bersama teman-teman di sebelahnya atau di mana, mencoba hal tersebut. Apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau kita melakukan ini sebagai posisi A tidak akan membuka apa yang diperintahkan oleh B. Nah, begitu sebaliknya. Apabila B yang menutup
tangan itu yang memerintah tidak akan membuka kepalan tangan tersebut. Hal ini dilakukan karena secara tidak langsung kita tidak bisa menerima kontrol dari manusia. Sementara kita juga tidak dapat dikontrol oleh teman atau manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka keselamatan dan kebahagiaan yang tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memberikan lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Setiap anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik ini selalu melekat pada diri manusia. Kita selalu beranggapan bahwa anak itu seperti kertas putih, padahal sebenarnya mereka lahir dengan karakteristiknya ibarat seperti pulpen, coretan yang kusut. Nah, kita sebagai guru adalah menuntun untuk memperindah coretan tersebut. Guru fungsinya itu menuntun agar anak-anak ini ke depannya bisa menjadi apa yang lebih baik, yang menjadi baik untuk diri. Nah, perubahan paradigma yang terjadi pada teori kontrol dahulu, guru itu mengontrol murid. Bahwa kritik dan membuat orang akan merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif efektif semua bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Ini pemahaman-pemahaman teori kontrol bahwa ini yang sebenarnya terjadi. Padahal sebenarnya itu tidak. Nah, coba kita perhatikan ada beberapa tabel tentang perubahan paradigma stimulus respon terkontrol pada tabel tersebut. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kalau kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku pada dasarnya memiliki tujuan. Ini beberapa yang beranggapan bahwa anak yang nakal itu memang sebenarnya padahal tidak. Setiap kenakalan atau hal buruk yang dilakukan seseorang sebenarnya ada alasan sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda dapat mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ketika ada bujukan, ketika gagal akan terjadi pemaksaan. Sebenarnya caranya itu berhasil menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada yang bukan kontrol itu berpikir selalu menang atau kalah. Tapi kalau kita melakukan teori kontrol, yang ada itu adalah menang-menang. Kenapa? Karena opsi yang akan kita dapatkan itu disepakati bersama. Saya kaitkan dulu beberapa. Sebenarnya yang anak-anak ketika kita menyuruh mereka untuk mereka melakukan hal-hal yang kita inginkan, itu sebenarnya pada diri anak itu mereka itu lagi mengizinkan diri mereka untuk dikontrol oleh orang lain. Pada dasarnya manusia tidak dapat mengontrol manusia. Coba ketika anak itu sudah dewasa, mereka akan sadar, kenapa saya disuruh, kenapa saya begini. Nah, ketika dia masih anak-anak, berpikirnya masih dikatakan masih belum dewasa, dia berpikir apa yang dilakukan pada orang tua atau guru kepada dia itu hal yang benar. Makanya dia menerima kontrol tadi sehingga dia dapat kita arahkan. Tapi pada dasarnya itu kita mengontrol anak itu sebenarnya tidak bisa. Mereka hanya dapat mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu. Ya, untuk mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya tentang tentang teori kontrol ini. Mungkin ya, kalau ingin bertanya atau silakan klik raise hand. Oke,
Selanjutnya materinya. Kita ke makna disiplin. Oke. Ini sangat menarik ini karena yang sekarang kita hadapi ini adalah tentang bagaimana kedisiplinan itu. Ya. Nah, ternyata teman-teman, disiplin itu artinya itu adalah belajar. Makna asal dari kata berkonotasi disiplin ini adalah dari Plato artinya belajar. Akan tetapi budaya kita yang dibawa oleh bangsa Belanda sehingga merubah hal itu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa-apa yang kita pencapaian secara tidak langsung. Ketika teman-teman mendengar kata disiplin, apa yang kira-kira teman-teman rasakan? Apa kira-kira yang teman-teman rasakan ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Ya, pasti teman-teman merasa kayak seperti apa namanya? Adakah rasa nyaman ketika mendengar kata disiplin? Ya. Tidak boleh dengung. Ya, kita merasa pasti apa namanya seperti seolah-olah tidak nyaman itu karena pembiasaan karena makna yang sebenarnya itu belajar sehingga apa namanya berubah mindset kata disiplin tadi menjadi tidak nyaman. Keteraturan itu menyiksa atau memaksa seolah-olah seperti itu yang kita rasakan. Padahal arti kata disiplin atau disipline dari bahasa Yunani itu artinya belajar. Nah, inilah mindset perubahan yang terjadi dari dulu sehingga menjadi budaya tertanam kita. Akhirnya kita beranggapan seperti hal itu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah sifat ketika kita melakukan hal-hal baik tanpa harus diperintah orang lain. Nah, itu yang sebenarnya akan tetapi yang terjadi sekarang apa yang diperintah orang lain itu menjadi yang kita kerjakan. Akhirnya kita katakan itu seperti disiplin. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kebajikan setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sepertinya sudah kita tahu di PMM atau sosialisasi dari dinas tentang nilai yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan sikap positif. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini beberapa hal materi yang akan juga saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu melakukan sesuatu hal dengan cara secara tidak langsung dipengaruhi oleh motivasi. Nah, ini beberapa contohnya, misalnya motivasi eksternal, yaitu salah satunya ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga apa yang dia lakukan itu karena dia takut mendapatkan sanksi. Kemudian ada juga kegiatan atau perlakuan yang dilakukan itu termasuk contohnya untuk mendapatkan reward secara tidak langsung dia melakukan itu, tapi ada motivasi yang mendorong hal itu dia lakukan. Akan tetapi kalau motivasi internal, misalnya dia akan melakukan sesuatu
akan tetapi dia tertanam dalam dirinya. Misalnya saya akan berbuat baik, saya akan misalnya ketika saya menabung, saya ingin menjadi orang yang sukses. Ketika saya ingin belajar, saya akan kira-kira kalau saya belajar, saya kira-kira akan dapat bisa memahami pemahaman yang bisa diberikan oleh guru atau cerdas atau sukses ke depan. Itu kan, itu adalah motivasi internal. Oke. Nah, saya juga akan menjelaskan kebutuhan dasar. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu ada 5: cinta, kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, survival. Survival ini adalah bertahan hidup. Nah, makanya kalau sering kita lihat kenapa ada beberapa data dikatakan bahwa memang laki-laki itu cenderung banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena memang itu karena kebanyakan itu masalah perasaan, cinta kasih yang kurang. Penguasaan itu bagaimana dia dapat menguasai, kebebasan, tidak dipengaruhi oleh orang lain, kesenangan, kemudian bertahan hidup. Itu adalah bertahan hidup seperti makan, minum, itu adalah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ini ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Kira-kira apa alasan Agus dia memaksa meminta bekal temannya? Mungkin teman-teman bisa memberikan alasan kira-kira. Ya, teman-teman mungkin ada contoh kasus ini tentang Ibu Ani ini. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa Agus ini meminta bekal makan siang pada temannya secara paksa? Apa kira-kira? Ya mungkin seperti ini Pak. Ya, dia tidak bawa uang jajan dari rumahnya atau tidak dibawakan bekal. Atau tidak dibawakan bekal. Ya, ada lagi mungkin teman-teman. Oke, kita buka saja. Jadi ini ada beberapa jawaban. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, berarti dia sementara mencari kebutuhannya, itu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Apabila tadi teman-teman mungkin menjawab dia kurang perhatian, berarti dia sedang membutuhkan cinta. Apabila Agus ingin merasa hebat dari teman-temannya, dia sementara membutuhkan namanya penguasaan atau pengakuan atau kemampuan. Apabila kita teman-teman mungkin tadi menjawab bosan dengan bekal, mungkin mamanya cuma bawakan dia mie terus. Ini sementara dia membuka kebutuhannya itu kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, berarti dia membutuhkan namanya kesenangan. Jadi dari satu permasalahan ini bisa saja kita tidak tahu apakah ini anak membutuhkan apa dia melakukan itu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya itu anak butuhkan. Padahal dengan contoh satu kasus saja. Kita tidak tahu ternyata anak ini dia membutuhkan apa. Pada dasarnya manusia seperti tadi dikatakan memiliki selalu ingin mencukupi dari 5 kebutuhan dasar tadi seperti survival, kesenangan, kebebasan. Itu seperti itu. Oke, ini saya akan jelaskan juga mengenai posisi kontrol yang sering kita lakukan secara tidak langsung. Kita guru sering marah, melontarkan suatu kata, awas kamu, kalau kamu tolonglah Bapak. Kalau ini beberapa biasanya sering Bapak Ibu secara tidak langsung mengucapkannya kepada murid, misalnya seperti, awas kamu, kalau kamu tidak lakukan ini, Bapak akan hukum. Tidak,
tolong nak lakukan ini supaya bapak tidak dimarahi Kepsek. Apa yang kamu lakukan, apakah itu benar? Saya rasa teman-teman sering mendengar kata-kata yang sering kita lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Yang paling sering itu pasti kata-kata tentang awas kamu, kalau kamu lakukan ini, kamu akan bapak hukum. Kita sering berkata seperti itu. Tapi sebenarnya itu kita ada dalam yang namanya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5 dia. Ada yang menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol ini yang sering kita lakukan kepada siswa. Ketika kita marah, mungkin kita awas kamu ini menghukum. Nah, kita dalam posisi menghukum. Ketika kita melakukan bicara dengan siswa dengan nada yang berbeda, kita akan dalam posisi yang lain. Seperti itu. Di sini akan saya jelaskan posisi kontrol yang ada pada guru yang sering kita lakukan. Yang mana yang lebih baik? Nah, bisa dilihat ini teman-teman gambarnya. Misalnya seperti ini, menghukum, guru berbuat, kemudian menghindari. Nah, ini seperti ini, identitas gagal. Ketika kalau dia di posisi penghukum, guru akan menghardik, guru akan menunjuk-nunjuk atau memaki. Suaranya seperti, kalau kamu tidak lakukan ini, awas kamu ya, seperti itu. Atau dengan hasil apa yang dilakukan, anak akhirnya yang terjadi adalah 2 hal. Pasti itu anak akan membentak dan dendam. Yang akhirnya yang terjadi apa? Itu anak akan mengulangi. Tapi ketika kita di posisi pembuat merasa bersalah, yang dilakukan seperti ini. Seharusnya tidak begitu, bapak kecewa, ini pembuat merasa bersalah. Yang terjadi adalah misalnya seperti bahasanya itu seperti kamu seharusnya sudah tahu, suka sekali dengan yang begitu. Ini posisi membuat merasa bersalah. Ini pada guru ini. Kemudian apa yang terjadi? Merasa rendah diri. Akhirnya kemungkinan dia kalau yang pernah saya baca, dia akan tidak jujur dan tidak tulus dalam hatinya karena kasihan dengan gurunya. Kemudian ada posisi yang namanya posisi teman, membuat alasan-alasan untuk murid, apakah kalau lakukan demi ibu. Nah, ini posisi teman. Cenderungan melakukan dengan kalimat-kalimat persuasif atau permohonan begitu. Yang terjadi adalah anak akan menjadi ketergantungan. Dampaknya itu dari semua itu, karakternya akan lemah, tidak mandiri, dan akan bergantung. Nah, ketika di posisi pemantau, dia kebanyakan posisi guru yang pemantau ini dia hanya menghitung atau mengukur. Nah, misalnya contohnya seperti yang dia lontarkan, kalian lakukan ini agar peraturannya kenapa? Di kanan akhirnya yang terjadi siswa menjadi menyesuaikan diri ya bila sudah diawasi begitu. Cuman itu. Akan tetapi ada yang paling baik dari sini, posisi manajer. Nah, sebelum misalnya melakukan kesalahan, anak-anak akan melakukan kesalahan. Posisi manajer ini yang paling baik menurut saya, karena dia akan mengajukan pertanyaan. Kira-kira kesepakatan apa, baru kira-kira hal itu baik atau tidak. Apa yang sudah kita sepakati anak-anak di kelas, kenapa kau lakukan itu, kau punya alasan kan tentang itu, akhirnya kira bagaimana kau membaikinya, kira-kira bagaimana kau dapat merubahnya. Nah, posisi manajer ini sangat baik, di mana identitas anak-anak tidak akan berubah, dia tidak akan merasa bersalah. Bahkan dengan posisi manajer ini anak-anak dapat bisa dikatakan dapat berubah, karakter akan lebih berubah, bertahan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering-sering kita dengarkan pada posisi posisi
kontrol tadi. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Itu penghukum. Dari kalimat-kalimat pernyataan ini terdapat makna-makna yang berbeda. Secara tidak langsung kita dapat memahaminya dengan beberapa kalimat-kalimat yang dikeluarkan pada ini. Ya, seperti misalnya seperti bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, sangat berbeda dengan kalimat yang dilakukan pada posisi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kan menyalahkan ini. Nah, ini adalah gambar budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi ini tata cara untuk memulakan budaya positif. Oke, kita masuk di keyakinan kelas atau yang biasa dikenal dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gulsen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi orang diri dalam introspeksi. Orang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebenarnya dia adalah dari peraturan, cuman dia bersifat seperti kata, lebih mudah diingat dan lebih lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dia tidak akan terikat pada agama atau ras tertentu dalam membentuk keyakinan kelas ini, dan lebih akan akan memotivasi anak untuk dapat berubah. Nah, mungkin bapak ibu guru sering, saya sudah pernah melakukan keyakinan kelas ini, terutama permasalahan saya di kelas 4 kemarin. Anak-anak itu sering keluar masuk di jam pada saat saya masuk, mereka lambat masuk ke sekolah. Akhirnya saya membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, saya buat kepada mereka, saya tanyakan kepada mereka, kira-kira teman-teman mau masuk di jamnya sementara bapak mengajar, lambat masuk itu mengganggu tidak? Mereka tanya, bilang mengganggu pak. Apa yang membuat kamu mengganggu? Masa pak saya masuk mereka saya sementara menurut mereka lewat, akhirnya saya terganggu. Kira-kira anak-anak yang lambat masuk begitu saat jam pelajaran mengganggu tidak? Sangat mengganggu pak. Apa yang akan kita lakukan supaya bisa dapat merubah itu? Akhirnya secara tidak langsung kemudian saya bilang, bagaimana kalau kita membentuk yang namanya keyakinan kelas? Akhirnya saya coba lakukan ketika anak-anak lambat masuk ke kelas, saya mencoba bagaimana kalau lambat masuk kita berdiri atau apalah. Saya lempar opsi-opsi kira-kira kesepakatan yang mereka, akhirnya kesepakatan itu kita mencoba kalau apabila lambat masuk kelas kita berdiri di depan, berdiri sementara belajar atau mengajar. Akhirnya saya coba hal itu, saya lambat pada waktu itu. Nah, dan akhirnya saya juga berdiri sementara selama mengajar. Dan akhirnya hal itu sedikit demi sedikit berubah di dalam kelas itu. Anak-anak sudah mulai tidak lagi lambat masuk. Bahkan mereka akan tunggu saya di depan kelas, agar saya datang. Jadi ketika saya datang, bahkan ketika saya saya sudah berdiri sementara mereka kasihan mungkin melihat saya, mereka pak duduk saja. Saya bilang tidak, kita sudah punya yang namanya keyakinan kelas. Bapak berjanji, bapak juga tidak akan lagi lambat-lambat masuk. Nah, jadi akhirnya hal itu terbentuk kepada anak-anak saya tadi. Akhirnya anak-anak itu yang tadinya banyak yang lambat masuk karena sudah acut tidak lagi akan akan melakukan itu. Akhirnya anak-anak tersebut sudah mulai mencoba masuk lebih tepat lagi. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya terapkan di kelas mata pelajaran saya IPAS. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Mungkin teman-teman guru ya bisa
dalam kelas. Nah, ini beberapa cara untuk membentukkan keyakinan kelas. Pada dasarnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami. Ya, ini semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat berpendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dia hendaknya tidak perlu harus banyak peraturan, tidak boleh. Cukup dengan kalimat-kalimat yang dapat atau kata-kata yang dapat dan diingat oleh anak-anak itu sendiri. Seperti misalnya misalnya lambat masuk. Nah, itu berarti sikap apa yang kurang di situ. Bertanggung jawab itu lebih tertanam kepada anak-anak. Nah, ini seperti ini. Peraturan-peraturan biasa kita jadikan peraturan. Padahal kan di keyakinan kelas kita bisa membuatnya. Seperti contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian akan menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Nah, itu adalah keselamatan kami. Itu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang dapat anak-anak ingat. Kira-kira misalnya seandainya anak-anak kesalahan, misalnya dia dia lupa mengembalikan buku ke tempatnya. Kita tanyakan, kira-kira keyakinan apa yang anak-anak langgar? Nah, mereka akan secara langsung, oh iya, saya sudah bertanggung jawab, Pak. Nah, akhirnya itu akan tertanam kepada anak-anak. Lebih diingat oleh anak-anak. Ini contoh-contoh pembuatan keyakinan kelas. Dia berupa kata-kata seperti komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Nah, seperti ini dia contoh-contoh keyakinan kelas. Mungkin teman-teman guru bisa terapkan atau buat di kelas masing-masing agar dapat agar ada perubahan mengenai masalah-masalah disiplin yang ada di kelas. Oke, ini saya masuk di materi namanya segitiga restitusi, di mana posisi diri tentang yang sebenarnya, yang baik, yang harus kita lakukan kita menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi. Nah, teman-teman bisa lihat tiga restitusi, ada segitiga yang tentang ini tiga saja, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ini tata cara ketika anak-anak bermasalah atau melakukan kesalahan agar kita hadapi. Misalnya kayak menstabilkan identitas. Nah, sebenarnya kenapa harus ada ini? Kayak contoh, menstabilkan identitas. Ketika anak-anak berbuat salah, kalau kita langsung memarahi dia, kau salah, nah kau ini, kau ini. Secara tidak langsung kita akan membuat anak-anak itu akan merasa minder dia. Sudah bersalah, saya tidak lagi saya melakukannya. Akhirnya identitas yang dia miliki itu kembali hilang. Tidak ada lagi dimiliki. Dia ketika dia bergabung pada masyarakat atau teman kelasnya, dia akan merasa dia yang paling bersalah di sini. Tidak ada yang akan menolong identitasnya akan dikatakan tenggelam begitu. Dia sudah, yang terjadi adalah apa? Jika kita marah mereka, yang terjadi anak-anak tidak akan berubah.
malah mereka akan lakukan untuk mendapatkan pengakuan diri. Begitu. Kemudian validasi tindakan ini bisa kita lakukan dengan kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kira-kira apa yang akan kau perbaiki? Keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang kita katakan dapat memperbaiki, merubah agar anak ini dapat kembali ke masyarakat. Misalnya dengan kata-kata nilai apa yang telah kamu yang ingin menjadi orang seperti apa yang bisa kamu perbaiki, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki. Nah, ini segitiga seluruh yang tadi saya katakan, menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang biasa kita akan lakukan. Misalnya ada anak bermasalah, nah kita bisa tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, Bapak juga pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Lalu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Nah, dengan menstabilkan identitas ini, anak-anak akan terjaga identitasnya. Ada rasa identitasnya tenggelam. Nah, buat masalah. Makanya tugas guru itu memang sangat begitu berat memang untuk membentuk suatu karakter murid. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ada juga beberapa kalimat yang memang harus dikatakan kepada anak agar menjaga identitas tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pada patut bukan dirimu sendiri karena kamu telah melakukan yang penting. Nah, ini supaya karakter tidak tenggelam atau berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi atau menanyakan keyakinan apa yang kita percayai sebagai di kelas, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, seperti itu yang apa. Hal ini kenapa dilakukan, ditanyakan atau pada tahapan ini agar anak-anak bisa sadar tentang apa yang mereka perbuat dan kemudian bagaimana anak-anak itu akan merubah berpikir ketika saya lakukan ini mungkin ada konsekuensi yang akan saya lakukan, saya bayar, dan dengan secara tidak langsung mereka akan memperbaiki karakter mereka, bahkan dengan ini karakter anak tersebut akan lebih kuat dan lebih stabil lagi. Oke. Oke, tadi teman di sini bisa mungkin bertanya atau mengeluarkan refleksi apa saja bisa teman-teman bisa tanyakan biar mungkin setelah mengikuti materi yang tadi saya katakan mungkin ada pertanyaan atau berikan ya. Oke, silakan Pak Ibnu. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Abdul. Saya sangat menyimak sekali tentang materi yang disampaikan. Ya. Positif kita segitiga restitusi sudah sangat jelas juga tentang bagaimana anak-anak pada kesadaran diri atau nilai-nilai baik yang harus ditanamkan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Abdul Arif, yakni terutama dalam hal budaya positif di kelas rendah, Pak, kelas 1, bahkan di kelas 4 itu masih sering saya temui. Ada beberapa individu dari peserta didik itu yang memang sifat tanggung jawabnya masih belum muncul seperti itu. Namun saya juga sering melakukan sesuatu yang lebih menekankan ke arah behavioristiknya saja daripada kesadaran dirinya. Misal, sebelum kita baca, saya kasih stimulus ke anak-anak tentang pelajaran ini, dan nanti di akhir
pembelajaran, siapa yang memberikan jawaban yang terbaik, dia akan pulang duluan misalkan. Nah, ketika memberikan statement pulang duluan, peserta didik itu berbondong-bondong fokus dan serius tentang materi yang diajarkan, meskipun memang tujuan mereka itu supaya pulang duluan seperti itu. Namun itu sangat efektif sekali, terutama dalam pengkondisian di kelas. Nah, berarti saya pada saat itu menekankan pada karena behavioristik. Nah, ada lagi misalkan apa ya biasanya saya misalkan begini Pak, jangan suka rame karena itu nanti mengganggu temanmu atau membuat dirimu sendiri lama pulang. Nah, hal itu yang saya tekankan tentang bagaimana dia supaya cepat pulang, namun target awalnya yaitu tentang pengkondisian di kelas, lebih ke arah behavioristik. Nah, itu bagaimana kita menyikapi hal itu seperti Pak ke arah kesadaran atau nilai-nilai yang bagus. Namun beberapa siswa itu memang sangat efektif jika kita menggunakan hal-hal yang bersifat daripada kesadaran diri tentang nilai-nilai yang itu. Sekian dan terima kasih. Ya, saya langsung jawab saja. Pertanyaan dari Pak Ibnu sangat bagus sekali, sangat baik sekali tentang behavioristik ya. Pernah memang saya dengar behavioristik ini perlakuan yang akhirnya mendapat reward kan begitu. Sebenarnya ada 3 hal ini tentang disiplin anak ini tadi. Bagaimana menghukum, kemudian memberikan reward, yang kemudian yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan. Ketika menghukum, itu yang terjadi pada anak apa yang terjadi? Ketika menghukum itu, anak-anak akan 2 hal yang akan terjadi atau beberapa hal yang akan terjadi. Dia akan menendam, dia akan memberontak ketika di dalam dirinya. Karena sesuatu hal yang dia menurut dia itu benar, itu pasti dia merasa kayak gagal begitu. Sehingga karena seperti kita ketahui, setiap perlakuan anak buruk itu pasti ada alasan, ada tujuan. Seperti tadi kita ketahui, misalnya seperti tadi Ibu Ani, anak yang ini kan dia memaksa meminta makan kepada temannya. Kan ada beberapa kebutuhan yang mungkin dia belum bisa, entah dia lapar, entah dia ingin ini. Nah, ketika kita menghukum itu akan membenturkan karakter anak tadi. Kemudian yang kedua, misalnya seperti memberikan reward. Memberikan reward itu akan memang pada dasarnya ada hal baiknya. Akan merubah anak, akan memotivasi anak. Akan tetapi yang terjadi ketika sumber daya yang kita miliki begitu terus monoton terus, misalnya sewaktu-waktu berhenti, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan melakukan hal itu dengan baik? Apakah mereka lakukan itu dengan kesadaran diri mereka? Nah itu pasti tidak kan? Ya, anak-anak akan sudah tidak ada lagi reward, sudah tidak ada lagi yang saya capai, yang artinya akhirnya akan membuat anak tidak akan sikap karakter baik itu tidak akan bertahan. Itu dia tidak akan bertahan. Sikap karakter baik itu tidak akan bertahan. Karena yang diharapkan sudah tidak. Manusia selalu dibatasi oleh yang namanya sumber daya. Kapan sumber tersebut tidak ada, apakah karakter anak itu akan bertahan, apakah hal itu baik itu akan, kita tidak tahu kan ke depan. Nah, ketika keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita wujudkan bersama, kita sepakati bersama, kita berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa keyakinan kelas itu seperti ini, ketika kita melanggar itu akan mendorong mereka bahwa ini sudah namanya kehidupan bermasyarakat. Mereka memposisikan dirinya mereka, saya sudah di posisi ini, saya sudah di posisi di mana saya sudah bisa menjalankan peraturan ini. Saya sudah di posisi di mana ketika saya melakukan ini, saya salah. Saya akan berubah itu. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu, ada sifat-sifat yang sikap karakter anak akan lebih kuat. Mereka akan bekerja sama untuk membentuk karakter baik tadi. Kamu tidak boleh begini. Kalau kamu begini, teman-teman begini. Akhirnya secara tidak langsung kesepakatan yang dilakukan bersama, mereka akan jalankan. Oke, mungkin seperti itu bersama. Bagaimana Pak Ibnu?
Baik, terima kasih atas paparannya dari pemateri terakhir. Saya rasa jawabannya sudah sangat kompleks dan saya bisa menerimanya. Ya, Mbak, terima kasih. Oke, ya. Itu tadi ya. Semoga dulu azan. Nah, azan saya hentikan sedikit dulu. Alhamdulillah. Itu tadi memang tanggapan dari Mas Ibnu ya seperti itu dia Mas. Ya untuk teman-teman lain tanyakan tentang disiplin atau budaya positif di sekolah yang mungkin kami di kelasnya. Mungkin di dalam kelas ada problem atau permasalahan yang bisa kita sharing di sini. Ya, saya juga sedikit ada tambahan juga ini. Saya juga pernah juga sempat permasalahan ini memang terjadi di sekolah saya itu di SD sekolah saya. Teman-teman mungkin mengetahuinya. Salah satu siswa yang bernama ya itu seperti kita ketahui dia memang sering mengganggu temannya di kelas. Kalau dia keluar sering dia ke kelas temannya sebelah, sering dia ke kelas teman di sebelahnya lagi mengganggu lagi. Kadang ketika saya mengajar dia sering keluar baru kemudian dia keluar dia izin kencing padahal dia pergi temannya di kelas. Bagaimana temannya di kelas itu pernah itu terjadi. Saya sempat marah, saya tanyakan kenapa nak kau begini. Saya tanyakan, saya cerita juga pada wali kelasnya, anak ini begini-begini. Wali kelasnya bilang saya sudah coba kasih peringatan tapi itu anak tidak berubah. Ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi anak ini. Salah satu alasannya itu memang orang tuanya ya seperti kita ketahui walaupun ini keyakinan kelas kita bentuk tidak akan merubah itu anak hari ini kita bentuk dia sudah tidak. Tapi ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan problem-problem disiplin anak di sekolah. Akan tetapi hal ini juga tidak terwujud apabila lingkungan dengan orang tua tidak berperan aktif. Anak-anak di sekolah dia hanya beberapa jam saja, tapi waktunya lebih banyak di rumah. Saya sudah pernah ternyata memang ini anak beberapa alasan dia sering dimarahi orang tuanya, dia terkekang di
rumahnya. Akhirnya ketika dia sudah di sekolah, dia sifatnya bebas. Bebas dirasakan. Akhirnya dia sangat senang dan sangat dia ganggu semua teman. Ini sudah beberapa cara. Tentunya guru-guru, teman-teman guru ada beberapa peran yang memang harus dilakukan, ya seperti kita lakukan adalah kolaboratif bersama orang tua, bukan hanya guru saja. Memang pada dasarnya guru selalu dituntut untuk ya, akan tetapi tidak adanya kolaboratif bersama orang tua tidak akan menyelesaikan masalah, karena anak ini lebih banyak waktunya di rumah. Guru memang adalah orang tua, akan tetapi pembentukan karakter itu lebih besar di rumah. Makanya perlunya adanya kolaboratif antar teman-teman guru dengan orang tua itu sangat diperlukan ya. Kolaboratif ini banyak hal yang dilakukan. Seperti sempat juga ada teman guru juga tanyakan bagaimana caranya. Nah, sementara begini, kan banyak hal bisa kita membentuk satu namanya paguyuban antara guru dengan sekolah dengan maksud saya orang tua. Paguyuban itu komunikasi secara langsung bersama, bisa melalui WhatsApp atau ketika terima lapor dikumpulkan orang tua dan kemudian ceritakan perkembangan anaknya. Ini anak begini. Apa solusinya kira-kira? Dicarikan solusi, penyelesaian permasalahan kepada anak-anak tersebut agar anak-anak bisa lebih baik lagi karakter di sekolah. Walaupun memang pernah ada sempat sedikit diskusi, anak-anak dididik baik, di mana sekolah pasti semua baik dalam membentuk karakter anak. Akan tetapi setelah di keluar pintu gerbang, yang mempengaruhi dia itu lebih besar adalah lingkungan dan orang tuanya. Lingkungan yang baik, orang tua yang baik, sekolah yang baik akan membentuk anak dan karakter anak baik. Anak seperti saya katakan lahir dengan karakter dan ciri khas yang berbeda. Ada kalau diharapkan seperti tata surya yang seperti dikatakan Ki Hajar Dewantara itu, ada yang berputar lambat, berputar cepat, ada yang berputar berlawanan rotasi. Itu setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda. Tugas guru adalah menuntut. Kalau kita mengkaji dari yang pernah dikatakan Ki Hajar Dewantara dalam asas taman siswanya, itu bahwa pada dasarnya guru itu berhamba pada siswa. Itu tadi peserta didik. Berhamba pada siswa, tidak ada selalu ikhlas kepada siswa, tidak ada penuntut apapun kepada dirinya. Itu yang saya dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak ini ada karakter anak ini akan membentuk pendidikan, atau karakter anak ini akan membentuk suatu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan membentuk peradaban yang baik bagi suatu bangsa. Nah, itu beberapa yang pernah saya dapatkan dari beberapa pertanyaan yang mungkin ini sebagai penguatan teman-teman agar dapat teman-teman bisa pahami dulu. Mungkin adalah tambahan-tambahan sedikit lagi dari teman-teman guru tentang materi tentang ini. Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri saja. Terima kasih teman-teman sudah dapat hadir dalam kegiatan. Mungkin teman-teman aktifkan dulu kameranya biar saya ambil dokumentasinya. Teman-teman ya, oke. Oke ya, oke, terima kasih kesempatan yang waktu dan kesempatan yang telah teman-teman berikan kepada ya, mungkin di screenshot dulu ya. Terima kasih waktunya teman-teman dalam menemani saya, pemahaman yang saya
berdoa semoga dapat bermanfaat dengan kesalahan itu pada dasarnya datangnya dari saya. Nah, kebenaran itu datangnya pada Allah. Saya sudah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Aksi nyata seperti penjelasan tentang budaya positif. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan bagikan namanya apa? Ini not kosong. Kalian ambil satu orang, terserah warna apa, baru kemudian kalian tulis kesepakatan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang harus kita lakukan. Misalnya boleh apa namanya? Ribut, ya boleh ribut, ya. Silakan ambil. Nah, mulai warna apa? Kemana? Satu. Sudah terbagi semua. Sekarang tugas kalian itu adalah menulis di dalam situ satu kesepakatan apa yang kalian anggap itu seperti itu. Misalnya contoh, Pak, sudah sekian ibu, tidak ada yang berikut. Karena ada contoh, tidak ada yang terlambat. Dan hal agar kelas ini tidak apa namanya tidak aturan-aturan yang ingin kalian sepakat. Misalnya ya, tidak boleh apa, tidak boleh begitu. Itu kan kesepakatan kita. Kesepakatan kita di kelas. Yang sudah selesai, silakan tempel di depan. Terus kalau malu. Salima Bapak. Tidak boleh Salima boleh Bapak. Oh, yang mau lima. Lima perubahan, bukan perubahan sulit. Oke, ya, potongan kelas. Oke, satu. Iya, oke. Tempel di bagian. Nah, mantap. Ada lagi? Ya, ayo. Ya, ayo di sini nak. Ya. Mantap. Oh, ya, warna biru. Kamu ini pikiran lengkap punya nih. Ya. Aluna, oke, siapa lagi? Tunggu Bapak. Wah, kenapa kamu sulit sekali? Sabar Bapak.
Wah, tuh. Masih. Oke, marah. Nah, perempuan biasa. Warna pink, iya. Oke, mantap. Tuh, ada logo-logonya. Ada logo-logonya. Sudah, genset, genset. Betul tuh, warna ada di bawah. Di bawah. Tuh, ya. Jadi setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita akan merubahnya menjadi kalimat positif. Kita lihat, di sini siapa yang Bapak siapa? Tidak boleh itu, berarti menjaga apa itu? Menjaga apa kira-kira? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Bapak saya salah Bapak. Apa? Keamanan. Oke, kira, ya, tidak boleh lambat. Menjaga ya. Betul kan? Tidak boleh lambat itu. Satu disiplin. Tidak boleh bully teman. Menjaga apa? Tidak boleh membuli teman apa dia? Menjaga persahabatan, betul. Menjaga persahabatan. Ya. Ini apa nih? Tidak boleh terlambat, oke. Menjaga keamanan, ketertiban, kedisiplinan, ya, ketertiban, oke. Tidak boleh ribut, nah, ketertiban. Tidak boleh membantah guru, apa? Menjaga apa, Pak? Supaya apa? Tidak boleh membantah guru. Karakter. Menjaga apa? Tingkah Laku. terhadap guru. Menjaga Tingkah laku terhadap. tingkah laku terhadap apa lagi? Tidak boleh berbohong. Apa? Sudah menjaga tingkah laku. Tidak boleh berbohong. Kira-kira apa yang menjaga apa? Supaya tidak berbohong. Apa? Tingkah laku sudah betul apa? Nah, menjaga tidak boleh mencuri. Menjaga masuk ke keamanan. Oke. Kemudian mendengarkan ucapan guru. Mendengarkan ucapan guru. Keamanan. Apa? Menjaga tingkah laku. Kesopanan. Sudah laku. Tidak boleh terlalu kita harus menjaga persahabatan, menjaga perkara kita dengan guru. Siapa yang neng? Apa yang tidak boleh mendengarkan ya orang tua dan guru ya. Baru kemudian tidak boleh apa nih? Apa nih? Tidak boleh apa nih? Tahu apa ini? Tidak boleh apa? Melanggar, tidak boleh ribut, tidak boleh terlambat, ya. Tidak boleh menjahilkan teman, persahabatan, apa nih? Tidak boleh melakukan kekerasan, baik terhadap yang lain, terhadap orang. Sudah boleh menyontek, masih kepada teman sepatu menyontek. Amanah dan jujur. Amanah jujur. Baru kemudian meminta izin. Jaga makanan. Oke.
boleh menjawab. Sudah sama. Oke. Nah, ini adalah kalimat-kalimat positif yang sudah kita buat. Menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga persahabatan, menjaga kesalahan terhadap guru, menegakkan perintah guru, baik terhadap orang lain, bersikap amanah, jujur, menjaga kesopanan serta kerama. Kita akan berubah dia menjadi satu kata yang positif untuk menjadi keyakinan kelas. Oke, kira-kira kalau menjaga keamanan apa katanya? Keamanan dan ketertiban. Apa dia? Doa, mana? Nah, menjaga tingkah laku terhadap guru apa dia? Satu kata. Sopan. Sopan santun. Ya. Kemudian bersikap jujur. Tanggung. Kemudian menjaga, oke. Mendengarkan perintah guru. Nah, kurang. Menghormati. Maaf. Silakan satu orang untuk ke depan membacakan jajaran kelas. Kira-kira siapa? Ayo. Ya, silakan Alina. Ya, silakan membacakan. Dibacakan, kemudian kalian mengikuti. Oke? Ke teman-teman. Pulang. Kelas. Kelas. Teman-teman yang mengikuti. Satu, dua, tiga. Bapak kemana tadi? Sudah duduk ya, sudah duduk ya. Sudah. Saya Bapak sebagai gurunya kamu. Ya. Oke, silakan dulu. Oke. Jadi pelajaran kelas ini kita sepakati. Pelajaran kelas ini kita sepakati. Sepakati. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang akan kita jalankan ke depan. Keyakinan kelas ini akan membawa kita berdampak positif kepada apa yang akan kita lakukan dengan anak. Inilah keyakinan kelas. Apabila
apabila anak-anak tidak apa namanya itu kelas kita akan tentang apa, kenapa kelas itu berangkat. Mana? Oke, seperti itu. Oke, Bapak dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 sangat bersyukur dapat mengetahui keyakinan kelas.